Silahkan Ibu Lara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman dari Jakarta. Selamat sore para ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu muda di sini yang bermukim di Australia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan atas terjalinnya kerjasama antara tim dosen dari UNJ, Pak Fauzan, pendongeng profesional, para ibu di pengajian Kansa, para ibu di Quran Squad, Muslimah Westall, dan para ibu lainnya dari berbagai komunitas di Melbourne. Sebagaimana insya Allah ya mudah-mudahan sebagian di sini sudah pernah mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat dari tim UNJ. Nah, untuk kali ini adalah seri parenting multikultural sesi ketiga ya. Jadi merupakan bentuk kegiatan P2M tadi pengabdian pada masyarakat untuk para ibu-ibu Indonesia yang bermukim di Melbourne. Untuk sesi kali ini tema yang diangkat adalah mindfulness cooking, di mana insya Allah beberapa dosen dari UNJ akan sharing. Diawali sebelumnya ya ibu-ibu, bapak ya, hanya bapak di sini hanya Pak Fauzan ya. Kita akan ini dulu apa namanya sambutan ya dari Profesor Yufiyarti, Dekan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Kepada Prof Yufiyarti kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul. Yang saya hormati teman-teman yang ada di Australia ya. Ada mahasiswa di sini, juga ada pemakalah, Pak Fauzan, Ibu Irma, ada mungkin nanti ada Bu Devi ya, kebetulan ada bentrok waktunya. Kegiatan ini memang benar apa yang Ibu Lara katakan, merupakan lanjutan dari tahun kemarin untuk kita meningkatkan potensi di mana kita sebagai wanita ibu rumah tangga dan merangkap seluruhnya ya dengan melihat karakteristik kehidupan ibu muda di Australia ini luar biasa. Nah, satu tema yang akan kita bahas ini adalah mindfulness cooking. Ya, ini versi psikologi yang nanti ahlinya Ibu Irma akan sharing kepada kita semua. Nanti kita bisa meningkatkan bagaimana supaya kita bisa bahagia di dapur ya, terutama di pekerjaan yang tiap hari kita lakukan sebagai ibu-ibu muda untuk ya kembali ke keikhlasan kita sebagai wanita, ibu keluarga. Semoga bermanfaat kegiatan ini. Terima kasih saya sebanyak-banyaknya dengan Ibu Lara ya yang sudah berpartisipasi mengumpulkan teman-teman ya yang ada di Australia. Terima kasih Bu Lara. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yufiyarti. Terima kasih juga. Alhamdulillah di sini ada ibu-ibu lagi yang bergabung, ada yang bareng sama anaknya, sudah menunggu nanti untuk apa? Pak Fauzan mau ini dongeng ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau beberapa yang mungkin tertinggal karena masih di tengah perjalanan juga bisa melihat rekornya. Jadi saya beritahu lagi sedikit Pak Fauzan dan ibu-ibu di sini eh, bahwa kegiatan ibu-ibu di Melbourne di sini memang luar biasa. Tadi saya katakan mungkin sekitar sebulan setengah terakhir selain kami beberapa mengadakan pesantren kilat gitu ya. Karena jarang-jarang kayaknya pesantren kilat pertama untuk para ibu-ibu di Melbourne. Kemudian dilanjutkan itu hampir sekitar 3 minggu berurutan bedah buku ya segala macam untuk para ibu-ibu. Kemudian dilanjutkan dengan hampir setiap minggu itu pergi ke City untuk penggalangan dana Palestina. Nah, untuk kegiatan hari ini sejak pagi itu di masjid untuk penggalangan dana juga dan diikuti dengan kegiatan bazar yang mana sebagian besar dana juga akan dikembalikan akan diberikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah.
Baik, makasih sudah datang Mbak Eti. Ini anak-anaknya banyak, wah banyak yang menghafal Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sambil menunggu ibu-ibu yang lain, saya akan apa namanya sharing sedikit ya, Ibu Bapak tentang review pendidikan multikultural. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah sesi ketiga. Jadi merupakan kelanjutan dari satu sesi dan dua sesi yang lalu ya. Mungkin sekian bulan lalu ya, belum sampai 1 tahun. Saya akan share screen di sini tentang review multicultural parenting. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat apa namanya Jelas, Lara. PowerPoint-nya Jelas jelas ini ya. terlihat. Alhamdulillah. Tentang multicultural parenting sesi 3 mindful cooking. Nah, tentang sedikit Ibu Bapak, kita bicara tentang review multikultural yang pernah sudah kita bahas beberapa bulan lalu ya di sesi 1 dan sesi 2. Ketika kita bicara tentang multikultural, kita akan sering mendengar berbagai istilah, entah konteks multikultural, entah masyarakat multikultural, dan pengalaman multikultural. Dan ini kita sama-sama ketahui, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita yang tinggal di Indonesia atau ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Melbourne itu sudah terbiasa dengan multikultural. Mereka berada tinggal dalam konteks multikultural. Jadi punya ide, gagasan, ya, keyakinan, prinsip itu sudah kadang-kadang bercampur atau berbagi lintas negara, lintas wilayah dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga hidup ya, baik kita ibu-ibu yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di Melbourne, kita itu adalah masyarakat multikultural. Tidak bisa dihindari, kita yang di Indonesia ada berbagai ras, budaya, etnis. Demikian juga yang di Melbourne, ibu-ibu yang saya pernah dengar, jadi kalau warga negara ataupun penduduk yang bergabung di Australia itu terdiri dari sekitar lebih dari 200 negara yang bergabung ya apa namanya bergabung dan menetap di Australia. Jadi kita pun adalah masyarakat multikultural di mana kebangsaannya ini walaupun dari berbagai bangsa, dari berbagai wilayah kita hidup bersama dalam komunitas yang sama. Kita sharing cara hidup, budaya, tradisi, seni dan perilaku. Tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan kita punya pengalaman multikultural, Ibu Bapak, kita berinteraksi antar masyarakat dari berbagai wilayah, dari berbagai komponen, dari berbagai budaya, dan sebagainya. Ini review saja. Dan kemudian tentang pendidikan multikultural, mudah-mudahan kita masih sama-sama ingat bahwa ketika kita sebagai orang tua ingin memberikan pendidikan multikultural, berbasis multikultural pada anak-anak kita, ini berarti segala bentuk pendidikan yang kita kaitkan dengan sejarah, teks, nilai-nilai, kepercayaan, cara pandang orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tantangan masyarakat Indonesia, orang tua dengan anak-anaknya mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh para ibu di Melbourne, ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Melbourne, yang bagaimana mereka juga mengajarkan tentang sejarah, walaupun anak-anak mereka lahir di Australia ya, diajarkan tentang nilai-nilai di Indonesia, kepercayaan, dan mungkin sesekali bisa berkunjung begitu ke Indonesia dan mengenal budaya Indonesia. Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan multikultural, ini juga menggambarkan beragam program dan praktek. Oh, ada kesamaan pendidikan, kelompok etnis, bahasa, ekonomi, walaupun kita jangan lupa bahwa dalam pendidikan multikultural ini juga kita melibatkan saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas ataupun berbagai jenis kebutuhan khusus lainnya. Nah, ini juga pernah kita sharing Ibu Bapak di sesi sebelumnya tentang manfaat dari pendidikan multikultural. Jadi terlepas dari mungkin ada ya jelas kekurangan ya dari pendidikan multikultural. Salah satunya adalah yang ekstrim ketika cara pandang ini itu kan harus katanya apa ya harus merangkul berbagai kelompok ya, harus menghormati, menghargai dan sebagainya. Dan kita sama-sama tahu dengan di Australia ini termasuk yang apa namanya menghargai, merangkul, berusaha apa ya, bukan berusaha. Jadi
kelompok-kelompok yang LGBT juga harus diakui. Nah, kalau bagi kita sebagai umat yang beragama, tentu saja ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri. Ya, mudah-mudahan di Indonesia jauh lebih aman karena menggunakan referensi agama. Nah, jadi itu hanya salah satu dampak samping dalam tanda kutip ya menurut saya ketika kita harus menghargai semua kelompok. Bukan kita benci orangnya, tetapi kita harus luruskan perilakunya ya. Mudah-mudahan teman-teman kita, anak-anak kita ya yang sudah terpengaruh dengan wawasan saking menghargainya dengan berbagai kelompok tetap bisa menggunakan referensi agama, nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, kemudian dengan pendidikan multikultural juga anak punya wawasan terbuka terhadap budaya lain dan menyadari adanya perbedaan lintas budaya. Jadi tentu saja ya kita tidak bisa menghindari ya ibu bapak bahwa anak-anak zaman sekarang itu sudah terbiasa yang namanya makan makanan dari lintas negara ya, baik kita yang di Indonesia maupun yang di Australia. Nah, mungkin yang menjadi tantangan dalam tanda kutip kita, tantangan kita ya ketika anak-anak kita bisa cek ibu bapak masing-masing anak-anak kita, katakanlah yang dari kecil yang di TK, SD, SMP dan sebagainya. Kalau pilih makanan itu makanan tradisional gitu ya. Oh, kalau ayo makan misalnya di restoran, mau restoran Sunda, restoran Padang, atau Korea, atau Jepang ya. Kita udah bisa nebak ya selera anak-anak kita ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Dan bagaimana pembiasaan yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian manfaat lain dari pendidikan multikultural, anak-anak kita bisa dapat kesempatan melakukan yang namanya dialog multikultural, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dari berbagai latar belakang budaya. Selama kita bisa mempertahankan prinsip kita, ada orang, masyarakat, teman interaksi kita punya ide, gagasan yang berbeda, selera makan yang berbeda dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap memegang prinsip kita. Saya lanjutkan, nah karena nanti temanya akan lebih spesifik ke culture dan cooking. Jadi di sini Ibu Bapak saya ingin mengajak refleksi bahwa antar kultur atau budaya kita bisa kerjasama berbagai pengetahuan tentang kandungan makanan, ya rasa makanan, resep masakan, metode memasaknya ya dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan ini akan banyak disinggung oleh Ibu Irma. Dan kita sama-sama tahu Ibu Bapak bahwa setiap budaya memiliki kekhasan dalam masakan atau makanannya. Mungkin herbs-nya beda, spices-nya berbeda, menggunakan campuran buah-buahan, ya sayur-sayuran, biji-bijian, ya tepung dan sebagainya. Kemudian ini salah satu manfaat ya, kaitannya antara kultur dan cooking ketika kita melakukan kegiatan makan bersama. Ini juga sangat bermanfaat baik untuk kita sendiri maupun anak-anak kita dalam membangun komunikasi, menjalin pertemanan ya, walaupun memiliki beragam kebiasaan, tradisi, selera yang berbeda. Makanan merupakan salah satu ekspresi identitas kultural dan kalau kita lihat juga dari cara makanan, cara makan, jenis makanan ya masyarakat tiap budaya juga memiliki kekhasan tersendiri. Kita bisa lihat misalnya katakanlah budaya tertentu. Kalau cara makannya ya misalnya makannya cepat-cepat itu tandanya misalnya dia menikmati makanan tersebut. Tapi bisa jadi budaya lain nggak setuju, dianggap tidak sopan makan cepat-cepat ya. Kemudian misalnya ketika makan suaranya berbunyi kemudian misalnya katakanlah makan sejenis mie gitu ya kan diseruput sampai bunyi gitu ya. Ada budaya-budaya tertentu itu menunjukkan apresiasi ya terhadap makanan. Tetapi bisa jadi kita dari budaya lain merasa aduh kok bersuara begini gitu ya makanannya dan bisa jadi menganggap tidak sopan. Nah, di sini ketika kita sebagai orang tua mengajak ngobrol anak kita untuk saling menghargai bahwa tiap budaya memiliki cara tersendiri. Tentang jenis makanan juga kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak menghina makanannya. Pertama, ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua juga tidak
melukai misalnya ya perasaan teman kita, saudara kita ketika makanan dari khas budayanya kemudian aduh ini apaan sih? Ih warnanya nggak menarik ya, kok kemasan seperti ini, kok kayak anyep dan sebagainya. Ini juga perlu kita latih dan kita berikan pengertian kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa menyicipi misalnya ya masakan tertentu bisa jadi kita nggak suka. Nah, ada peribahasa terkenal yang mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang ya. Yang penting adalah yang kita ajarkan kepada anak kita terkait dengan makanan kan pertama makanannya halal ya. Yang kedua ya tentu saja ya selain makanannya halal kandungannya, caranya, cara didapatkan juga halal dan menghargai. Kalau tidak suka, tidak kita makan, ya lebih baik mencoba ya, mana tahu dengan beberapa kali terbiasa menjadi suka. Jika makanan itu membawa menyehatkan ya tubuh kita. Nah, ini tentang art of mindful cooking, Ibu Bapak sekalian. Kadang-kadang kita ketika saat memasak ya, saya sebenarnya sama dengan Prof. Yufi, bukan tipe orang yang suka memasak ya, memasak standar-standar minimal aja, yang penting bisa ya udah makan kenyang gitu ya, cukup ya. Tapi ibu-ibu di sini ya, bapak ibu nih yang di Melbourne nih, terutama nih yang hadir ini rata-rata jago masak, masya Allah. Walaupun jago masaknya ada yang pas di Australia terpaksa masak. Ya, karena apa? Pengen makanan ini, pengen makanan itu, nggak ada yang jual, searching ya di Google ya. Ini resep segala macam sampai mereka terampil. Bahkan hari ini di Melbourne tadi di teras masjid banyak juga yang berjualan bazar ya makanan dari makanan-makanan tradisional Indonesia. Tadi ada nasi Padang, ada bakso, ada kue-kue segala macam, kue coklat ya, kue kue pukis ya, kemudian onde-onde ya, panada ya, pokoknya isi tuna, ada somai segala macam ya. Jadi saya bilang luar biasa ibu-ibu di sini punya keterampilan itu dan juga punya jiwa berdagang dan yang lebih hebatnya adalah sebagian besar dana mereka sumbangkan ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kembali ke sini tentang seni memasak ya. Jadi ketika ibu-ibu memasak, kemudian melibatkan anak ya, misalnya ya, ketika saat memotong makanan, bagaimana nih mengiris misalnya sayuran-sayuran tertentu atau buah-buahan, bagaimana ketika ibu-ibu mengajarkan memarinate, misalnya oh mau ayam, mau daging ya, kemudian bagaimana menggoreng, merebus, memanggang, menyiapkan makanan, ini adalah merupakan suatu art ya yang nanti insya Allah sama Bu Irma akan dijelaskan lebih lanjut ya tentang mindfulnya itu ada di mana insya Allah. Nah ini slide yang terakhir Ibu Bapak saya sedikit sharing tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak SD di Melbourne, kebetulan ini di sekolah anak saya, di mana mereka punya program yang cukup rutin ya. Jadi gurunya membawa anak-anak ke semacam toko Asian Groceries, mereka doing groceries. Nah di sini karena dia Asian Groceries, ada segala macam bumbu-bumbu dan makanan dari berbagai negara. Asia terutama ya, Indonesia ya, Thailand, Singapura, Malaysia, segala macam ada di sana dan anak-anak diminta untuk melihat, mencatat mereka akan masak masakan apa, bumbu-bumbu apa yang dibutuhkan mereka dapatkan di Asian Groceries, kemudian mereka memasak di sekolah mereka bersama-sama, tentu saja dipantau. Sekolah ini kebetulan punya chef ya, yang sudah pensiun tetapi terus dikaryakan ya untuk membantu membimbing anak-anak ini untuk belajar memasak karena tiap siang hari itu masakan itu mereka siapkan bersama, snack dari sekolah ya disiapkan bersama dan mereka bergiliran membantu. Dan juga saat makan ya mereka melakukan rutinitas tertentu, ada yang kadang menyajikan makanannya, ada kadang-kadang mengambil makanan sendiri dan intinya juga diajarkan tentang attitude dan disiplin di mana setelah makan itu mereka letakkan piringnya ya di dekat mesin pencuci piring dan sebelumnya sudah bersih begitu tidak ada sisa-sisa makanan lagi.
Nah, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mungkin itu sekedar pemicu dan review dari saya tentang pendidikan multikultural yang dikaitkan dengan kegiatan memasak ya ataupun ini apa terkait dengan makanan. Mudah-mudahan bisa apa namanya membuka wawasan ya untuk mengingatkan kembali dan apa namanya menjadi sedikit inspirasi saat kita mengajak anak-anak kita untuk terlibat masak. Supaya senang masak, jangan seperti saya, bukan benci masak, tapi tidak punya keterampilan masak. Bu Yufiyarti, Profesor Yufi juga mudah-mudahan nanti tidak terlalu sering, GoFood ya, Bu, ya? Di Indonesia. Mudah-mudahan juga terinspirasi, jadi suka masak juga. Baik, demikian tadi presentasi dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu Irma untuk sharing tentang mindfulness cooking. Kepada Ibu Irma, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lara. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu wabarakatuh. yang ada di sini, salam kenal ya, yang sudah kenal. Ada beberapa, terutama Ibu Lara dan Ibu Yufi, tapi banyak yang di Australia, Ibu Lara ya. Salam kenal ya, Ibu-ibu. Mungkin kita sudah pernah ketemu waktu sesi kemarin ya, jadi tambah kenal lagi ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang mindfulness cooking ya. Saya akan mencoba menjelaskan lebih dalam. Pada dasarnya sebenarnya ibu-ibu ini sudah pintar masak ya Bu Lara ya, sudah enak masaknya. Cuma kadang-kadang kenapa sih bedanya pintar masak dengan mindfulness cooking? Nah, ini akan dijelaskan. Saya izin share ya, saya izin share PPT-nya. Ya,